Ya, silakan Syekh. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wal-hath 'ala التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا ونوينا بذلك البلاغ والنيابة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا بتبليغه عنه ولو آية ونوينا بذلك ما نواه السلف الصالح في تعلمهم وتعليمهم وقربهم ونيابتهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأقوالنا في أقوالهم ويجعلنا مقتدين مهتدين بهم على الوجه الذي يرضي ربنا ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم زينا بالعلم وجملنا بالحلم وأعذنا من موجبات الندامة وأكرمنا بالتقوى والاستقامة. Kita di sebelum minggu yang lalu kita belajar di buku Bidayatul Hidayah. Buku Bidayatul Hidayah. Qismul ibadat, bagian yang pertama itu bagaimana caranya salat, puasa, zakat, haji. Kita belajari. Alhamdulillah hari ini kita di bagian yang kedua. Yang kedua itu al-qawlu fi ijtinabil ma'asi. Biar kita tidak dekat ke maksiat, biar tidak melakukan atau melaksanakan maksiat. Imam Ghazali langsung bilang berkata, i'lam anna dina syatran. Kamu harus tahu atau mengetahui agama Islam itu dua bagian. Pertama, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat atau tidak melakukan atau tidak ikut atau tidak tidak ikut jalan yang buruk, tidak bagus di jalan Allah Ta'ala. Wal akhar fi'lu ta'at, yang kedua itu melakukan atau melaksanakan ta'at. Tapi wa tarkul manahi huwa asyad. Ini sama, maksiat itu tinggal maksiat itu lebih susah dari ta'at. Kenapa? Karena nafsu biasa tarik ke tempat yang dilarang biasa. Ini di Yaman kemarin waktu mereka ini masalah COVID itu waktu mereka bilang apa? Bilang lockdown. Ada satu perempuan dia bilang saya mungkin hampir setahun tidak keluar dari rumah. Tidak keluar kemana-mana di Yaman. Ini cerita di Yaman, bukan di Indonesia. Indonesia beda. Dia bilang hampir sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya tidak keluar sama sekali. Karena di sini yang beli ini sayur-sayuran, ini semuanya urusan rumah, anaknya, suaminya, dia di rumah. Seperti raja. Ya, ntar orang Indonesia cemburu sama orang Yaman ini, bagaimana seperti itu. Dia suruh beli ini, kasih ini kita mau ini, sudah mereka siap-siap ke rumah. Dia bilang, saya hampir sebulan, 2 bulan tidak keluar. Tapi waktu dengar mereka bilang lockdown, saya kesel. Wah, kenapa? Saya tidak keluar aslinya, tidak keluar. Tapi waktu mereka bilang sama dia, jadi dia marah, sedih. Kenapa? Oh, terus ada berapa tanyaan. Ini biar kita faham kalau ada dilarang, nafsu langsung berubah. Tapi kalau ada pemerintah atau suruhan atau menguruh, biasa mungkin bisa ikut, mungkin malas, mungkin kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak. Tapi kalau ada dilarang harus ada fudul. Seperti cerita tadi, biasa di Indonesia kalau lewat ada di depan rumah makan atau toko, jangan nunggu kiri atau jangan lihat kiri. Kalau begitu pasti fudul, kita lewat baca tulisan itu kita lihat kiri. Ini karena dilarang. Itu salah satu di musibah dari nafsu. Setiap orang nafsunya seperti itu. Kalau ada dilarang, nafsunya mau atau ingin. Tapi kalau ada yang suruhan atau pemerintah, ya insya Allah siap. Tidak sedih atau tidak. Di sini Imam Al-Ghazali bilang wa tarkul manahi, itu yang tidak dilarangan, itu asyad, paling keras dari taat. Bisa salat, bisa puasa, bisa zakat, bisa usaha. Biar salat, puasa, zakat, oke, alhamdulillah. Tapi yang haram ini nafsu masih. Ayo satu kali ini aja. Coba aja.
ini ada banyak yang melakukan seperti ini. Nafsu kasih berapa alasan sampai kamu bisa melakukan yang haram. Qala al-Imam al-Ghazali fatta'atu yaqdiru 'alaiha kullu ahad. Taat itu lakukan atau melaksanakan at-taat itu setiap orang bisa lakukan. Wa tarku syahawat la yaqdir 'alaiha illa as-siddiqun. Tinggalkan syahwat nafsu semuanya. Ini semuanya kalau kita dalam bahasa Arab syahwat, bukan maksud itu syahwat laki-laki sama perempuan aja. Semuanya yang kamu ingin atau yang kamu melaksanakan haram itu masuk di dalam kata tarkus syahwat. Karena di Indonesia bilang kalau syahwat itu pikirannya masalah hubungan istri dan suami. Tapi enggak, di sini syahwat itu makanan banyak, itu namanya syahwat. Mau pergi kemana-mana itu syahwat nafsu. Mau nikah berapa kali itu syahwat nafsu. Mau rumah luas ini syahwat nafsu. Mau mobil mewah juga syahwat nafsu. Itu di dalam bahasa Arab syahwatun nafsi maksudnya di situ. Bukan maksudnya yang satu masalah yang biasa itu. Bilan wa tarku syahwat, tinggal syahwat, la yaqdiru 'alaiha illa, tidak bisa kecuali orang siddiq. Siddiq itu artinya yang sudah mujahadah sampai jadi tenang. Itu seperti riwayat, ada beberapa riwayat dari orang saleh di zaman tabi'in, dia bilang saya mujahadah baca Al-Quran 20 tahun. Waktu mau baca nafsunya enggak mau, tidak suka, tidak ada rasa bacaan. Dia bilang berapa? 20 tahun. Usaha baca. Bilang setelah 20 tahun baru saya rasa bacanya enak, kalau saya baca tenang, kalau saya baca suka bacaan Al-Quran, itu jadi seperti setelah berapa? 20 tahun. Itu yang namanya tinggal syahwat nafsu. Ini usaha, mujahadah. Yang dalam bahasa Arab namanya mujahadah. Oke. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر السوء والمجاهد من جاهد هواه. Al-muhajir itu orang berhijrah yang tinggal maksiat atau dosa. Tapi mujahid itu siapa mujahid? Ada mujahid fi sabilillah, itu kita tahu yang di brand di sabilillah. Ada mujahid manjahada hawa juga, yang usaha biar tidak ikut hawa nafsu, itu namanya juga mujahid. Karena semuanya walau kau mau pergi di brand di sabilillah, tapi nafsumu masih ada keinginan biar mereka, atau karena fulan bilang saya orang berani, biar fulan bilang saya orang, atau sadaqah biar mereka bilang saya dermawan. Walhasil itu masih ada hawa nafsu. Tapi kalau sudah usaha mujahadah sampai nafsunya tidak ada fikiran seperti itu, ini yang namanya mujahid. Terus mungkin Syekh, ini dari bicaramu artinya kita tidak boleh jihad sama orang kafir. Enggak, maksud saya bisa, harus jihad fi sabilillah. Tapi kalau kamu pergi jihad fi sabilillah nafsumu seperti ini, bahaya. Pergi jihad fi sabilillah. Kenapa kamu pergi? Biar mereka bilang saya orang berani. Ini jihadmu hilang. Hari kiamat di dalam riwayat hadis, kalau ini hadis kasih tahu beberapa contoh untuk jihad fi sabilillah, dan yang baca Al-Quran biar mereka bilang bacaannya bagus, atau yang menuntut ilmu biar mereka bilang alim. Itu ada hadis seperti itu. Allah Ta'ala bilang sama dia, ayo cari pahalamu dari yang kamu kerja karena dia. Ini biar manusia bilang saya baca Al-Quran, biar manusia bilang ini bacaannya bagus, bukan karena Allah Ta'ala. Hari kiamat Allah Ta'ala bilang sama saya, ayo ambil pahalamu dari manusia, bukan dari saya, karena amalmu atau kerjaanmu bukan untuk saya. Itu jadi bahaya sekali. Terus wa'lam, mengetahui annaka innama ta'sillaha ta'ala bijawarih. Maksiatmu di bahasa namanya apa bahasa Indonesia? Jawarih itu tangan, kaki, namanya apa? Untung
Coba baca tafsirnya biar saya ingat. Ya, Syekh. Ketahuilah ketika engkau berbuat durhaka kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau menggunakan anggota-anggota tubuh yang merupakan nikmat yang telah dikaruniakan kepadamu. Ya, ya. Anggota-anggotamu. Itu Anggota tubuh, Syekh. mata anggota. Ya, anggota tubuh. Oke. Mata, telinga, lidah, tangan, kaki itu semuanya anggota tubuhmu. Wahia ni'mah. Ini aslinya ni'mah Allah Ta'ala kasih biar kamu bisa lihat yang bagus. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, untuk tafakkur, biar baca Al-Quran. Sampai ada hadis yang hafal Al-Quran. Sudah hafal Al-Quran? Sudah hafal Al-Quran. Kalau dia baca dari Al-Quran, pahalanya lebih dari bacaan dari hafalannya. Wah, gimana itu? Syekh itu derajat yang tinggi, dia hafal Al-Quran, tapi murajaah atau bacaan dari Al-Quran lebih afdal dari bacaan dari hafalannya. Melihat Al-Mushaf itu ibadah. Melihat Al-Mushaf ibadah. Jadi Syekh tidak boleh saya baca dari hafal. Boleh, mau murajaah setiap saat, tapi mau bacaan tadabbur, mau bacaan apa namanya ini untuk banyak pahala, itu Rasulullah kasih tahu bacaan dari Al-Mushaf lebih dari hafal. Wah Syekh, ntar dari besok saya tinggal enggak mau baca dari hafalan. Enggak, salah. Ini salah, jangan. Itu kamu cari pahala, mau murajaah, mau hafal setiap saat, setiap waktu baca. Tapi mau cari pahala itu harus atau seperti salat atau seperti bacaan tadabbur, itu buka Al-Mushaf biar apa namanya dapat pahala. Ada di dalam riwayat pahalanya luas sampai 50, lipat sampai 50 dari 10 yang hafal. Wah, ya Allah, ini indah sekali ya, indah, bagus, bagus sekali. Tapi harus kita apa namanya faham bagaimana caranya. Ni'matun minallahi alaik, wa amanah juga, amanat. Harus kamu jangan khianat amanah. Tanganmu kasih atau menjabat salam sama siapa, harus lihat yang haram tidak boleh. Ambil yang haram tidak boleh. Apa namanya kasih atau beri orang yang haram tidak boleh. Itu amanat. Kamu harus melakukan atau pakai di cara yang halal. فاستعانتك بنعمة الله تعالى على معصيته غاية الكفران. Allah Ta'ala kasih nikmat, terus kamu pakai nikmatnya di dosa atau di maksiat, itu kafir. Kafir bukan kafir akidah, kafir nikmah. Kufran nikmah, kufran itu bahasa Indonesia enggak tahu, tapi kufran nikmah artinya kamu tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala untuk nikmatnya yang dikasih. Ya Allah, kenapa ini Allah Ta'ala kasih nikmat biar kamu bisa ambil, biar kamu bisa beri, tapi yang halal. Jangan jahat, mukul itu semuanya di anggota-anggota badanmu atau tubuhmu. Semuanya. Jangan kamu bilang, Syekh tadi sebut tangan aja. Enggak, tangan, kaki, mata, lihat, apa namanya ini, mulut, ini semuanya. Semuanya anggota-anggota Allah Ta'ala, anggota-anggota badanmu harus kamu menjaga, jangan melakukan yang maksiat di anggota-anggota badanmu. Jing. Gimana? Oke. Wa khiyanatuka fi amanatin auda'aka Allahu ghayatut tughyan. Ini paling jahat. Kalau kamu khianat di nikmat ini, kasih nikmat kamu khianat. Pergi ke sana ke sini, khianat. Ghayatut tughyan. Fa inna a'dha'aka ra'ayak. Kamu bertanggung jawab untuk anggota tubuhmu. Ya Allah, fanzur kaifa tar'a, harus kamu perhatian di tubuh-tubuh anggota-anggota tubuhmu, bagaimana kamu melaksanakan atau kerjaan atau cara yang bagus atau yang baik di anggota-anggota badanmu. Ini Imam Ghazali ntar dia kasih tahu untuk mata, untuk telinga, anggota lidah, semuanya, tapi ini kasih umum semuanya. Kenapa? Karena di hari kiamat
kamu melakukan atau Allah Ta'ala tanya kamu melakukan maksiat atau dosa yang kamu lihat haram. Ini contoh aja, saya kasih contoh aja. Kamu bilang enggak, bisa ingkari. Hari kiamat bisa masih ingkari. Allah Ta'ala bilang sama hambanya, saya punya saksi. Ya, biasa seperti kita sekarang. Kita ini punya HP. Saya bisa lihat yang haram, kamu bisa yang ikut, kita bisa lihat yang haram. Terus sama siapa? Enggak ada yang tahu kamu lihat atau tidak, ya kan? Pasti enggak ada yang tahu. Tapi hari kiamat Allah Ta'ala bilang sama kamu, saya punya saksi. Kamu bilang enggak ada. Di mana saksi? Dia lihat kanan kiri, menggok kanan kiri, tidak ada. Terus Allah Ta'ala tutup mulutnya, matanya bilang, ini di hari gini melakukan gini. Di hari gitu gini. Kasih dosa atau maksiat yang dia melakukan. Na'udzubillah min dzalik. Yauma tashhadu 'alaihim aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qalu ligiludihim lima syahidtum 'alaina? Kenapa kamu saksi untuk kita? Jawab mereka anggota-anggota, Allah apa? Qalu antaqana Allah. Kata yang kita bisa ucapan Allah Ta'ala yang jadi kasih kuat untuk kita biar kita bisa ucapan. Na'udzubillah. Yauma nakhtimu ala afwahihim, tutup mulutnya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, tangan dan kaki saksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, apa kerjaan mereka di dunia. Sudah, na'udzubillahi min dzalik. Nas'allahu salam wal afiyah. Ya, jadi kita harus perhatian dari sekarang. Harus perhatian. Kita masih ada di dunia, bisa selamat, bisa melakukan yang hal-hal baik, biar tidak ada masalah mereka bisa anggota-anggota tidak bisa saksi kepada kita. Tapi kalau ada dosa, dia bisa saksi sama kita. Oke. Nas'allah salama. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Bertanggung jawab. Ya Allah. Juga Allah Ta'ala tanya kepadamu. Ini tangan saya, kasih tangan. Apa melakukan di tanganmu? Ya, hari kiamat tidak mau bohong seperti tadi, ada saksi. Mau kasih langsung, ini saya gini. Ini ada ibadun dari Allah Ta'ala, hamba Allah Ta'ala yang dia langsung bilang, dosa saya gini. Allah Ta'ala bilang, kamu waktu melakukan maksiat tahu saya lihat atau iya saya tahu, tapi saya sebab karena pikiran saya kamu sayang sama saya jadi seperti itu. Jawabannya bagus, lunak atau lembut. Jadi Allah Ta'ala bilang sama dia, ambil hambaku ke surga. Karena saya benar atau betul sayang sama dia. Yang ingkari itu kasih saksi. Kamu melakukan ini? Enggak, saya tidak. Ayo diam mulutnya. Tubuhnya atau anggota-anggota saksi. Ya, ayo masuk neraka. Karena kamu, tapi hamba yang baik yang lihat salahnya itu yang bisa taubat. Itu yang bisa taubat, bisa istighfar, bisa balik ke jalan Allah Ta'ala. Itu orang yang di dalam hatinya ada rasa sedih atau ada rasa salah. Tapi yang di dalam hatinya tidak ada rasa salah, itu na'udzubillah, mungkin dia meninggal ala su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Wa'lam, engketahui juga anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi arasatil qiyamati bilisanin dzalik. Lidahnya fasih. Bukan enggak, suaranya tutup mulut, anggotamu, dia lidahnya fasih. Kamu bisa dengar, wah, ini tubuh saya bisa saksi kepada saya atau untuk saya, na'udzubillah min dzalik. Itu kapan? Kalau kamu melakukan yang haram. Lihat ini, yafdhahuka Allah Ta'ala ala mala' min al-khalaiq. Ini bukan masalah dia bilang di depan kamu sama Allah Ta'ala aja. Enggak, di depan manusia juga. Allah Ta'ala tanyamu di depan manusia semuanya di hari kiamat. Semuanya dengar jawabanmu. Ini
Ini luas sekali. Malu. Kalau saya tahu salahmu, bilang sama atau samamu atau bilang denganmu sama depan atau depan teman. Kamu malu. Mungkin bisa Syekh saya terima nasihatmu, tapi kenapa kamu bilang saya depan fulan dan fulan, saya jadi malu Syekh. Ya, apalagi kalau manusia semuanya. Manusia semuanya. Ini bukan keluarga, bukan kota, bukan negara Indonesia aja. Enggak, semuanya manusia. Yang dari waktu Adam sampai ini, kamu ingkari badanmu atau apa anggota-anggota tubuhmu, jawaban sampai mereka semuanya dengar. Jadi ini luas sekali. Nas'alullah salamah wal afiyah. Terus قال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم, lidahnya, tangan, kaki, bima kanu ya'malun. وقال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فاحفظ بدنك, جميع بدنك, gajaklah badanmu. Itu jami' badan. Jami' badan harus kamu menjaga badanmu biar tidak melakukan atau melaksanakan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa khususan a'dha'uka sab'ah. Anggota yang 7. Fa inna jahannama laha sab'atu abwab, karena neraka punya 7 bab, 7 pintu. Oke, likulli babin minhum juz'um maqsum. Ada yang maksiatnya ghibah, lidahnya aja. Dia tidak mukul sama orang enggak, tapi lebih banyak maksiatnya dari lidahnya. Itu masuk dari pintu yang untuk maksiat lidah. Ada yang maksiatnya bicara tidak, tapi dia melihat yang haram. Terus dia masuk dari pintu neraka yang khusus untuk yang melihat. Ada itu 7 pintu khusus beberapa orang yang melakukan atau paling banyak maksiatnya dari satu anggota. ولا يتعين لتلك الأبواب إلا من عصى الله تعالى بهذه الأعضاء. Tidak bisa masuk dari pintu kecuali orang yang maksiatnya dari 7 anggota. Apa itu? Al-ain, mata, juga al-udhun, telinga atau kuping, lidahnya, juga burutnya, makanan, wal farju itu untuk kemaluan, juga wal yadu, tangan dan kaki. Itu tuh maksiat manusia biasa dari situ. Kalau kamu lihat apa maksiatmu, dia makan haram, di mana? Ke burutnya. Dia ghibah, dari mana? Itu lidahnya. Bohong, dari mana? Lidahnya. Dia lihat haram, ya mata. Dengar ghibah juga, ya ini kuping. Bisa ini kuat atau berani dari tangan, kaki, dia pergi. Itu maksiat dari anggota-anggota ini. Na'udzubillah min dzalik. Al-Imam Al-Ghazali itu kasih tahu untuk maksiat satu persatu. Sekarang kita baca yang sampai kita bukan kalau bisa selesai. Kalau tidak, sudah minggu depan insyaallah kita lanjut. Yang pertama, ammal ainu. Yang pertama, mata. Fa innama khuliqat laka litahtadi biha fi dhulumat. Allah Ta'ala menciptakan matamu biar kamu bisa lihat, bisa jalan. Juga tasta'inu biha fil hajat. Kalau mau pergi kemana bisa. Kalau kamu buta, berdiri sendiri, tidak ada yang bantu, kamu bisa enggak bisa tahu pergi kemana-mana atau di mana tempat itu atau pergi kemana, tidak ada. Jadi ini nikmah. Oke. Wa tanzur biha ila ajaib malakutil ardi was samawat. Biar kamu lihat ini langit, bumi. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama kaifa rufi'at. Ini langit tinggi juga tidak ada tiang-tiang. Wa ila as-sama kaifa rufi'at. Ini luas sekali. Luas sekali juga tidak ada tiang-tiang. Bagaimana ini? Harus kamu fikir, itu tafakkur yang namanya tafakkur. Wa ta'tabir bima fiha min al-ayat. Ada berapa
Ada berapa bintang-bintang yang kecil, yang besar. Ada berapa kaukab, ada berapa ayat di dalam langit ini. Di dalam langit ya. Lantai, langit ya kan? Oke. La ilaha illallah. Fahfadha, menjaga matamu dari 3. 1, an tanzura biha ila ghairi muharram. Jangan kamu lihat yang haram. Au ila suratin malihatin bisyahwati nafsin. Untuk ini gambar yang bagus, maksudnya yang ada syahwat nafsu, bisyahwati nafsin. Surah Maryam itu seperti perempuan lihat laki-laki, atau kebalik laki lihat perempuan, itu yang melihat yang haram. Tidak boleh. Harus kamu menjaga matamu dari tersebut. Atau tanzura biha ila muslimin bi'ain ihtiqar. Saya belum faham ini ihtiqar dalam bahasa Indonesia, tapi mungkin saya kasih contoh faham. Ini lihat orang ini mungkin bajunya tidak bagus, dia lihat wah bajunya tidak bagus. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Ihtiqar ini, lihat bajunya tidak bagus, baju saya bagus atau bersih, ini bajunya kotor. Artinya apa itu? Namanya apa bahasa Indonesia? Memandangnya dengan mengejek atau mau menghina gitu, Syekh, pandangannya. Menyejek itu. Atau tanzura ila muslim. Itu luas juga. Luas sekali. Ini mungkin lihat bajunya. Mungkin lihat agamanya juga. Saya faham agama lebih dari dia. Ini orang tidak aneh. Jangan. Mungkin bacaan. Ini kita ahli Al-Quran. Belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita jadi ahli Al-Quran. Benar. Mungkin bacaan saya sudah bagus. Ada yang masih bacaannya bahasa Indonesia bilang apa? Bata-bata. Iya, bata-bata. Terbata-bata. Terbata-bata. Iya. Ya, terbata-bata. Ini kenapa dia mau baca sama orang ini? Dia belajar dulu sama orang yang di bawah biar bacaan ini haram, tidak boleh. Wah, Syekh, ini dosa juga. Nah, ini seperti tadi saya bilang, ini luas juga. Bacaan, ibadah, ini juga salatnya. Kita sudah salat tidak di dalam satu baris. Ya, tapi saya lihat mungkin memenuhi syarat-syarat atau rukun, dia masih kurang sedikit. Mungkin karena dia jahil atau belum belajar. Saya lihat, wah, salat saya ini terima karena saya sudah penuhi syarat-syarat itu. Itu naudzubillah, mungkin amalmu hilang. Kalau seperti ini terus sama setiap orang, ini mutakabbir, jadi sombong. Jangan. Oke? Au ini 3. Menjaga mata dari 3. Antanzura biha ila ghairi mahramin, yani untuk haram, jangan lihat yang haram. Atau tanzura biha ila muslim bi'ain ihtiqar, atau tattali'a biha ila aibi muslim. Ada yang bilang sama kamu, ini fulan dan fulan duduk di situ maksiatnya gini. Jangan kamu pergi lihat, ini haram. Kecuali kalau kamu ahli bahasa Indonesia bilang mungkin menjabat, biar perbaiki masalah itu, masalah lain. Tapi saya orang biasa, cari aib fulan. Dia fulan biasa pergi maksiat di mana, sudah dia malu dari manusia, pergi ke tempat yang jauh. Saya pergi biar lihat dia. Itu tidak boleh. Biar lihat, itu haram. Harus kamu perhatian. Ini juga masalahnya luas sekali. Kalau kita ada kesempatan, insya Allah di buku-buku belajar tasawuf lain, kita belajar ini yang biar kita faham tidak boleh ini 3 hal, maksiat atau dosa matamu, kamu harus jangan melakukan atau melaksanakan maksiat tersebut. Lihat yang haram, istihza untuk orang, atau cari aib orang yang lain. Oke, ini dosa mata. Wa ammal udhun, kuping atau telinga, fahfadhaha an tusghi biha ila al-bid'ati. Wah, mata ini kuping atau telinga itu dosanya juga banyak. Jangan dengar ke bid'ah.
Bid'ah itu luas, masalah luas. Apa itu bid'ah, di mana bid'ah, maksud apa bid'ah. Itu ada berapa bid'ah yang di zaman Imam Ghazali sebelumnya ikut Mu'tazilah, ikut berapa firqah-firqah dari orang muslim yang dia ada berapa orang sampai keluar dari agama Islam di bid'ahnya. Ini sekarang ada yang bilang bid'ah untuk masalah tahlil, masalah itu masalah lain. Ini beda sama bid'ah yang jadi kufur seperti falasifah, falsafat. Itu ada beberapa ulama dari falsafat sudah kafir. Kafir sampai dia bilang tidak ada Tuhan, tidak ada. Itu maksud Imam Ghazali. Oke. Awal ghibah. Al-ghibah itu dalam bahasa Indonesia namanya apa? Ghibah. Al-ghibah. Al-ghibah itu saya sebut aibmu di depan manusia. Namanya apa bahasa Indonesia? Gosip, ya kan? Gosip ya, gibah juga sih. Gibah atau gosip. Gosip. Gibah atau gosip. Paling jelas gosip. Kalau ghibah ini yang faham Arab itu. Tapi gosip. Gosip itu kasih aib di depan manusia. Ini sekarang kita kadang berapa kali. Di dalam satu hari ada berapa kali seperti ini. Ini fulan gini, fulan. Kadang-kadang dia kasih atau dia gosip di dalam caranya yang kayak sayang. Ini fulan ikut fulan baca Al-Quran tapi dia belum. Ini gosip juga. Ya, kenapa? Karena kamu ini bukan urusanmu. Ini fulan kalau dia di depan manusia bilang kalau dia salat kurang apa namanya ini syarat salat atau takbiratul ihram atau bajunya masih najis atau enggak, kalau kamu benar mau bantu dia bilang sama dia langsung, fulan ini salatmu kurang karena masih ini, sudah cukup. Jangan kamu di depan manusia kasih aib ke orang lain. Itu gosip. Kalau al-ghibah an tadhkura akhaka bima yakrah. Kita sudah tahu Rasulullah kasih definisi ghibah. Apa ghibah? Mencubut atau apa? Mengucapan aib temanmu atau yang salah temanmu yang dia tidak suka. Dzikruka akhahu bima yakrah. Bima yakrah. Itu kalau dia tidak suka kamu bilang di depan manusia gini. Kalau dia tidak suka itu ghibah. Terus kalau dia sifat yang kamu bilang dia tidak ada, itu buhtan, lebih dari ghibah. Afara'aita in kana fihi ma qultuhu. Kalau ada yang saya sebut di depan manusia itu jujur benar ada salahnya atau sifatnya itu ada, itu namanya ghibah atau gosip. Tapi kalau tidak ada itu faqad bahatta, lebih. Kalau tidak ada itu dua kali dari ghibah tadi. Na'udzubillah min dzalik. Oke. Awil fuhsh. Al-fuhsh itu kata-kata yang buruk. Kata-kata yang buruk itu fuhsh, namanya fuhsh. Awil khawd fil batil. Fil batil. Kamu ikut bicara-bicara yang tidak bagus atau yang batil, bukan hak. Jangan ikut. Oke. Au dzikri masawi'in nas. Bukan manusia, khusus manusia. Enggak ada yang orang gini. Maksudmu apa? Dia sebut aib manusia aja. Bukan khusus, tapi umum. Ini juga manfaatnya apa? Kecuali kalau kamu khatib, kamu ini alim, orang alim mau kasih tahu sama manusia, ini salah ya mungkin. Tapi enggak, kamu orang biasa, ini ada manusia gini. Terus setelah berapa jam atau 1 jam, ini ada manusia gini. Kenapa? Itu bukan urusanmu. Fa innama khuliqat laka, Allah Ta'ala menciptakan telinga atau kuping litasma'a biha kalam Allah Ta'ala, biar kamu dengar bicara Allah Ta'ala yang maksudnya Al-Quran. Wa sunnat Rasul, hadis Rasulullah SAW. Wa hikmat awliyaihi, hikmah dari para wali. Wa tatawassal biha ila istifadatil ilmi. Kalau belajar ilmu bisa dengar. Itu Allah Ta'ala. Oke. Litanala biha al-mulk al-muqim wa an-na'im ad-daim. Biar kamu jadi raja di hari kiamat. Juga nikmat yang terus lurus di hari kiamat. فإذا أصغيت بها إلى شيء من المكاره yang makruh, kalau kamu dengar untuk yang makruh atau yang tidak bagus, صار ما كان لك عليك. صار ما كان لك عليك.
apa yang tadi untukmu jadi apa bahasa Indonesia saya tidak bisa terjemahnya untukmu. Itu jadi musibah. Karena tadi semuanya itu untuk biar bantumu belajar ilmu, dengar bacaan Al-Quran, dengar sunnah Rasulullah SAW, dengar hikmah, bisa ambil ilmu. Tapi kalau kamu melakukan dengaranmu di selain ini, jadi musibah untukmu atau jadi dosa. Wanqalaba ma kana sabab fauzika fasara sababu halak. Kalau ini kamu tidak baca Al-Quran, tidak dengar hikmah, tidak dengar sunnah, jadi itu sebab kamu masuk neraka. Na'udzubillahi min dalik. Wa hadza ghayatul khusran. Ini paling rugi. Karena kamu bisa dengar Al-Quran, kamu dengar yang haram. Tidak bisa dengar sunnah Rasulullah SAW, kamu dengar menyanyi di TV setiap saat, setiap waktu. Oke, kamu apa namanya ini bisa dengar hikmah dari orang saleh, kamu pergi ke tempat yang orang dosa, dengar dari mereka. Bisa mau belajar agama, bisa dengar agama, belajar agama, kamu pergi ke tempat yang tidak bagus, belajar yang buruk. Ini jadi rugi. Na'udzubillah min dzalik. Wala tadhunna anna al-ithm yakhtassa bil qa'il duna al-mustami'. Jangan fikiranmu dosa untuk yang ucapan aja. Enggak. Di dalam riwayat ini innal mustami' syarikal qa'il. Jangan fikiranmu kalau ucapan itu dosa, tapi kalau saya dengar tidak. Enggak. Dengar sesama yang ucapan atau yang bicara. Yang ucapan kata yang tidak bagus atau buruk, kamu dengar dia ketawa atau setuju sama dia, dosanya sama. Kecuali kalau kamu bantu orang yang miskin, kalau dia bilang ini fulan gini-gini, kamu bilang enggak, tidak boleh bilang seperti ini. Ini kamu salah, ini orang baik. Ini membantu orang itu beda. Tapi kalau kamu terima semuanya, jadi dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Innal mustami' syarikul qail wa huwa ahadul mughtabain. Al-mustami' yang dengar seperti yang ucapan atau yang bicara. Juga dia salah satu orang yang gosip. Semuanya dari awal duduk sampai selesai yang bicara fulan. Tapi kita semuanya dengar ucapannya atau bicaranya. Itu kita jadi ahli ghibah, semuanya sama. Dosa kita sama. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma lisan fa innama khuliqa laka litukthira bihi dzikrallah ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan lidahmu biar bisa zikir kepada Allah Ta'ala, biar banyak zikir. Wa tilawati kitabihi, baca Al-Quran. Wa tursyida bihi khalqillahi ta'ala ila tariqihi, bantu orang biar tunjuk orang biar ke jalan yang bagus. Wa tudhhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyak. Kamu ada tanyaan untuk masalah agamamu, masalah hidupmu, itu Allah Ta'ala kasih lidah biar kamu bisa keluarkan ini semuanya dari hatimu. Oke, fa idza ista'maltahu li ghairi ma khuliqa lah, kalau kamu memenai atau melakukan lidah di selain yang Allah Ta'ala ciptakan, apa yang terjadi? Faqad kafarta bi ni'matillah wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi. Ini lidah itu balin harus berhati-hati menjaganya. Kenapa? Karena tidak bisa pegang. Tanganmu bisa, kakimu bisa, dengaranmu, lihatmu bisa, tapi lidah keluar. Kadang-kadang ini nanti kita mungkin dari bercanda, kasih kata yang buruk. Ini salah. Mungkin ini ada yang datang bilang fulan gini, kamu ikut. Ini Rasulullah SAW kasih tahu di hadis, wala yukabbun nasu fin nari ala manakhirihim illa hasaidih. Paling banyak manusia masuk neraka itu karena lidah atau efek lidahnya. Sebab lidahnya ada ucapan yang tidak bagus, dia sebab masuk neraka. Itu paling banyak Rasulullah bersabda.
وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم فاستظهر عليه بغاية قوتك. Harus kamu menjaga kuat, berhati sama lidahnya. Hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannam, biar kamu tidak masuk neraka. ففي الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة فيهوي بها في النار 70 خريفا. Di dalam riwayat itu yang kita baca, laki-laki mungkin atau seorang, ini maksudnya dia bisa ucapan satu kata tapi bisa masuk ke neraka sampai 70 tahun dia turun di dalam neraka. Na'udzubillah. Coba baca terjemahnya, Mbak. Inna rajula la yatakallamu. Ya, Syekh. Yang lidah adalah anggota tubuh yang memiliki peranan cukup penting itu ya, Syekh? Sudahlah, enggak hadis, ada hadis inna rajula la Oh yatakallam. iya, Syekh. Disebutkan dalam sebuah riwayat, sesungguhnya seseorang berbicara dengan menggunakan kalimat agar teman-temannya tertawa. Lalu karenanya ia akan diterjunkan ke dasar jahanam selama perjalanan 70 tahun. Perjalanan 70 tahun. Artinya itu neraka jauh sekali. Ini kalau saya ini HP. Saya jatuh atau lepas, dia berapa titik kalau satu lantai? Ya kan? Sedikit. Tidak. Terus kalau dari gunung, lembar dari atas gunung sampai bawah. Mungkin 1 menit sudah sampai. Tidak 1 menit. Ya kan? Ini 7 tahun. 7 tahun. Paham nggak? Tahun. Bukan jam. 70 tahun. Jadi ini sebab infik apa? Satu kata. Biar temannya ketawa. Ya dia kasih kata-kata yang mereka jadi ketawa, tapi ini mungkin sebabnya masuk neraka. Turun atau sampai tempatnya di dalam neraka, naudzubillah 70 tahun. Terus ada yang tanya di sini, Syekh, di sini Rasulullah bersabda inna rajul, seseorang laki. Bukan ini maksudnya. Maksud ini setiap yang bicara laki-laki atau perempuan bisa. Terus Syekh juga ada riwayat di dalam riwayat lain, satu kata mungkin ucapan satu kata bisa pergi ke barat dan lawannya barat dan timur. Dan apa bahasa Indonesia? Timur, barat dan timur itu. Barat dan timur. Wah, bagaimana bisa? Sekarang kita lihat. Tulis di Facebookmu. Ucapan kalau jujur, alhamdulillah dapat pahala. Tapi kalau dosa, kalau mencaci temanmu dari Amerika, share. Sudah jadi di Amerika. Teman lain dimanapun share. Jadi ini dosamu, kamu yang tulis pertama. Ini dosamu, naudzubillah. Apalagi kalau banyak ini setiap saat, setiap waktu. Ini kalau satu kata aja, satu kata. Apalagi tulis di halaman Facebook itu berapa halaman tulisan. Semuanya mencaci maki, dosa, bohong untuk orang atau agama atau beberapa masalah. Na'udzubillah min dzalik. Wa qutila syahidun fil ma'rakati faqala qailun hani'an lahu al-jannah faqala nabiy ma yadrik la'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni wa yabkhalu bima la yughni. La ilaha illallah. Itu ada satu orang dibunuh di sabilillah sallallahu alaihi wasallam. Ada bilang wah hani'an lahu al-jannah. Ini ahli surga. Masya Allah, ini ahli surga. Rasulullah bilang sama dia, kamu bagaimana tahu? Dari mana tahu? Ini mungkin orang ini itu benar. Rasulullah bukan mungkin. Kita mungkin. Tapi Rasulullah kasih tahu ini, fulan ini dia bicara tentang masalah yang tidak dia masuki. Nah, coba baca tafsirnya. Diriwayatkan hadis pula yang terakhir bahwa sesungguhnya ada seorang sahabat yang gugur sebagai syahid dalam sebuah pertempuran di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat yang lain berkata,
ia akan disambut dengan surga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat yang berkata tadi, apa yang engkau ketahui tentang dirinya, orang yang dianggap syahid itu? Lalu beliau menambahkan, bisa jadi ia gemar membicarakan hal-hal yang tidak ada gunanya bagi dirinya dan kikir terhadap sesuatu yang berguna untuknya. Itu dari riwayat ini lebih afdal apa? Kita diam. Sudah. Jangan, ini bukan urusan saya sudah tidak usah bicara. Kalau urusan saya ini tidak boleh. Lebih afdal itu biar selamat itu harus kamu khalwat. Isi waktu dengan bacaan, belajaran, hal-hal yang bagus atau tulis atau melakukan yang bisa ada manfaat untukmu. Itu biar selamat. Aisyah, diri mau ilaj. Itu yang kita harus berhatian. Terus juga Imam Ghazali kasih tahu biar kita tidak melakukan atau ada beberapa dilarang. Fahfadh lisanaka min thamaniyata asya. Ini lidah tadi, mata lihat dari apa? 3. Kalau melihat dari 3, menjaga tengahmu, matamu dari 3. Tapi di sini dari 8. 1, yang pertama al-kadhib. Al-kadhib. Assalamualaikum. Al-kadhib itu dusta atau bohong ini. Naudzubillah min dzalik. Jangan. Ini dosa apa? Dosa tidak ya kan? Dusta sih. Apa itu al-kadhib? Mukhalaf. Dusta. Apa namanya ini? Al-kadhib itu mukhalafatul kalami lil waqi'. Mukhalafatul kalami lil waqi'. Ucapanmu beda sama yang jadi. Mukhalafatul kalami lil waqi'. Ada yang bilang sama kamu fulan datang, kamu bilang ya, dia tidak datang, tapi kamu bilang ini dusta. Naudzubillah min dzalik. Itu yang saya kasih tadi contoh, ini contoh aja. Semuanya yang tidak seperti bicaramu itu semuanya masuk di dusta. Naudzubillah min dzalik. Terus Syekh, saya bercanda aja sama teman, bilang sama dia, anak fulan atau temanmu datang ke sini tanya sama kamu. Dia percaya sama dia, bilang benar, dia bilang iya benar. Ini betul, temannya tidak tanya, tapi kamu bilang di situ. Itu dosa. Dapat dosa, ya pasti dosa. Karena dosa, masuk di dosa, walau kamu bercanda. Jadi harus kita perhatian. Qala fahfadh lisanaka minhu fil jiddi wal hazli. Kamu menjaga lidahmu dari dusta, bercanda atau tidak. Wala tu'awwid nafsaka al-kadhiba hazlan. Jangan kamu terbiasa dusta walau bercanda. Oke, fayatada'a ila al-jid, sampai jadi benar. Ini jadi setiap waktu kamu dusta. Fal kadhibu min ummahatil kabair. Dosa itu dari ibu-ibu dosa yang besar atau ibu dosa besar atau dosa yang besar di dalam bahasa Arab ummahatul kabair. Thumma innaka idza arafta bidzalika saqatat thiqah biqaulik wa tazdarika al-a'yun wa tahtaqiruk. Kalau manusia sudah tahu ini fulan biasa bohong atau dosa, mereka tidak percaya sama kamu. Kalau ada yang mau apapun, bilang sama dia, ambil atau tanya fulan, dia bilang, ya saya tahu ini dosa, orang dosa atau orang bohong, saya tidak mau sama dia. Saqatat thiqah, tidak ada yang percaya sama kamu. Juga wa tazdarika al-a'yun. Mereka lihat ini orang dosa sudah, enggak mau temenin sama dia. Na'udzubillahi dari la ilaha illallah. فإذا أردت أن تعرف قبح الكذب بنفسك فانظر إلى كذب غيرك وإلى نفرة نفسك عنه. Kalau kamu tahu bagaimana dusta itu tidak bagus, lihat kalau ada orang yang bohong atau dusta sama kamu, bagaimana kamu tidak suka, ya kan?
marah sama dia, ya oke, Syekh ini kenapa dia dusta sama aku atau bohong, ya ini kamu juga kalau kamu dusta atau bohong sama orang atau bohongi orang, jadi seperti itu. واحتقارك لصاحبه واستقباحك وكذلك فافعل في جميع عيوب نفسك. Ini setiap aib-aib kamu lihat orang. Kalau dia aibnya itu kamu suka atau tidak? Ya tidak suka. Saya marah dari dia, nggak mau temenin. Saya benci sama dia karena dosanya atau seperti itu. Kamu juga kalau kamu melakukan maksiat seperti itu bahaya. Mereka tidak suka darimu juga. Oke, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba baca فإذا أردت أن تعرف قبح الكذب من نفسك. Coba Mbak. Jagalah lidah dari berbuat Tahu dusta. di mana atau tidak? Ya. Jagalah lidahmu dari perkataan dusta, baik dengan niat sungguh-sungguh maupun bercanda. Jangan biasakan lidahmu berdusta meski hanya dengan maksud bercanda. Karena suatu saat ia pasti akan mengajakmu benar-benar berdusta. Dusta termasuk bagian atau sumber dari dosa-dosa besar. Jika engkau terbiasa berdusta, maka sifat adil dan kejujuran ucapanmu akan hilang. Akibatnya, orang lain akan memandangmu dengan sinis dan tidak percaya lagi. Jika engkau ingin mengetahui betapa buruknya akibat dusta bagi dirimu, maka perhatikan dusta yang dilakukan oleh orang lain. Pasti engkau akan sangat membencinya, menghinanya, memperolok-olokannya, dan tidak percaya lagi terhadap apa yang ia katakan. Lakukan cara pandang yang sama terhadap seluruh aib yang ada pada dirimu. Sebab engkau tidak bisa mengenali aib dirimu sendiri, melainkan dari kacamata orang lain. Apa yang engkau lihat buruk pada orang lain, maka orang lain pun pasti menganggapnya buruk pada dirimu. Dan engkau pasti tidak akan pernah menyukainya. Ya, ini jelas ya kan? Sudah jelas sekali. Lebih dari kata-kata Syekh. Jelasnya lebih dari kata-kata Syekh. Karena terjemahnya yang benar. Terjemah Syekh ini terjemah harian. Oke, mungkin kita cukup sampai sekarang ini 1 jam cukup. Juga kita belajar sedikit-sedikit biar kita bisa kerja. Kita melakukan hal, kita belajar biar kerja, bukan belajar baca banyak aja. Dari hari ini apa yang kita belajar, jangan dusta. Jangan dusta, kita usaha sampai minggu depan. Tinggal kalau ada atau kalau saya bercanda biasa dusta, sudah berhenti, dari sekarang berhenti. Kalau ada maksiat saya dari awal, sekarang alhamdulillah baru ikut faham hari ini, juga mulai dari sekarang. Tinggal dosa-dosa yang seperti itu. Juga kita taubat. Tidak ada yang selamat dari dosa. Seperti dosa tidak ada yang selamat. Pasti ada, kadang-kadang ada kecil, ada kadang ya kan. Pasti ada, harus kita taubat istighfar dari dosa-dosa yang kemarin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal kita. Jazakumullah khair. Kita dari minggu ini kita jadi 1 jam aja untuk pembelajaran tasawuf. Biar mereka semangat ikut, juga biar waktunya cukup, juga biar mereka masih senang. Atau kalau minggu depan mereka siap masuk. Tapi kalau mereka lihat ini 2 jam, kita enggak mau ikut. Ya kan? Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, boleh dibuka mic-nya dan langsung bertanya kepada Syekh. Syekh, kalau saya tanya duluan boleh ya, Syekh? Cara tobat yang paling afdol sehari-hari gimana, Syekh? Ya,
biar mereka apa namanya lihatmu tanya, mereka berani. Boleh tanya duluan, boleh. Tadi apa tanyaan? Ya Syekh, kalau bagaimana kan kita setiap hari pasti ada berbuat dosa. Bagaimana cara kita bertobat setiap hari yang paling afdal, Syekh? Itu mungkin bisa di akhir malam. Mungkin salat taubah sebelum mutir 2 rakaat. Ini taubah. Juga ada istighfar. Allah Ta'ala kasih istighfar. Di dalam riwayat apa namanya ini saya enggak tahu terjemahnya yang pas, tapi hadis riwayatnya law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa ata bi aqwamin yudhnibuna fayastaghfirun. Kalau kamu tidak melakukan dosa, Allah Ta'ala menghilangkanmu, beri atau kasih atau mencipta orang yang bisa dosa habis itu istighfar. Artinya dari riwayat ini artinya kalau ada dosa pasti ada istighfar. Harus kamu bisa istighfar. Istighfarnya juga harus kamu jujur di istighfar. Jangan istighfar astagfirullahaladzim dari mata. Astagfirullah ini untuk mata saya tadi dosa astagfirullahaladzim, tapi dia masih ucapan astagfirullahaladzim lagi lihat foto-foto yang haram. Enggak, istighfar benar. Itu jadi main-main. Dia bilang astagfirullahaladzim, saya tadi lihat gambar yang tidak bagus haram, tapi lagi lihat gambar yang lain. Dia lagi ucapan astagfirullahaladzim, lihat haram yang itu kayak mainan. Enggak, astagfirullah dari dosa-dosa yang tadi, insya Allah saya taubat tidak balik lagi. Tapi kalau besok ada salah juga, istighfar niatmu harus apa selalu taubat, selalu menyesal dari dosa-dosa. Itu yang cara hamba Allah Ta'ala seperti itu. Salah kalau kamu lihat ini saya setiap hari. Salah kalau kamu bilang saya sudah orang berdosa, sudah Allah Ta'ala tidak terima taubatku, sudah tambah dosa. Itu salah. Itu sebab masuk neraka ya. Tapi kalau ada istighfar, ada apa namanya amal yang baik, innal hasanati yudhibna, Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, innal hasanati yudhibna sayyiat. Kalau ada kebaikan bisa hapus dosa. Tapi kalau kamu tambah dosa, naudzubillah, sebab masuk neraka. Jadi kalau ada dosa di dalam satu hari, ada istighfar langsung. Setelahnya ada salatut taubah wal istighfar. Kalau ada dosa yang kamu rasa besar ini saya jadi kamu sedih, bisa salatut taubah 2 rakaat untuk taubat istighfar. Ya Allah, juga minta ampuni dari Allah Ta'ala. Di dalam riwayat Allah Ta'ala terima dari hambanya yang seperti itu, yang melakukan maksiat habis itu ingat ya Allah, Allah Ta'ala marah, takut Allah Ta'ala marah sama saya. Wudunya bagus, 2 rakaat, tidak ada fikiran, itu di dalam riwayat Allah Ta'ala terima taubatnya. Terus itu kenapa? Karena kamu habus dosamu di salat atau istighfar atau ibadah. Itu yang kita harus melakukan, atau kita terus seperti itu, atau istiqamah seperti itu. Oke. Paham ya kan Mbak? Iya, paham Syekh. Silakan Bu Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Ini mengungsi di teras ini Syekh, karena ada kumpulan. Ya, saya mau bertanya Syekh, kalau seandainya kita harus istilahnya berbohong karena sesuatu, supaya kalau jujur kita mau misalnya kalau kita jujur kepada seseorang tentang kenyataan, dia kaget atau bagaimana bisa mengakibatkan mudarat. Nah, apakah setelah kita memberikan informasi yang tidak benar atau berbohong itu kita cukup istighfar atau dengan sholat taubat atau bagaimana Syekh? Aduh, ya Allah. Misalnya tentang sakitnya orang atau bagaimana, kan kalau dia ketahuan sakitnya tambah parah nanti, dia bukan mati karena sakitnya tapi mati karena sedih gitu. Jadi kita besarkan hatinya dengan berbohong gitu. Gimana Syekh?
Ya, betul. Itu hari ini kita belum selesai. Belum Oh, selesai. Mungkin itu tambahan besok. Minggu depan kalau oh, kita mulai dari sini. Ada 7 atau 6 hal yang tidak masuk di bohong. oh, Atau gitu. saya sudah pernah di halaqah hari Selasa yang kamu ikut, saya sudah pernah Iya, jelas. iya, Untuk di antara orang yang ada masalah mutadhalim, kalau ada yang jahat sama kamu datang kepada saya, Cik fulan gini gini gini, mu'arrif saya mau nikah sama fulana, datang ke fulana ini, bagaimana sifatnya, kamu kasih sifat yang bagus sama sifat yang tidak bagus juga, itu tidak masuk di bohong. Apa namanya, mutadhalim wa mu'arrif muhadziri, orang khatib Jumat, dia bilang jangan kamu jual dari fulan atau sama fulan karena dia orang itu ada berapa masalah. Insyaallah kita minggu depan kita kasih tahu siap. kapan yang tidak masuk di bohong atau di Baik, siap. dusta. Berarti minggu depan harus ikut, Ini Syekh. juga masuk di Islam. Insyaallah mudah-mudahan Diberi kalau kita rezeki, sehat diberi selamat, umur. insyaallah juga Amin. kalau yang masuk duluan kasih ingatan saya biar saya tidak lupa, tapi mudah-mudahan saya tidak lupa. Ini tidak ada pulpen biar saya tulis di sini, tapi insya Allah tidak. Mbak Ati sudah nulis, Syekh. Fathia artis yang ikut boleh tulis, tapi tulis di chat ini, room chat ini hari ini. Oh iya. Kalau kita keluar tulis di grup atau di apa namanya ini, ingat saya waktu kita masuk halaqah aja. Iya. Siap. Syukron, Syekh, penjelasannya. Semoga nanti minggu depan bisa ikut, diberi kesehatan sehingga bisa Amin. ikut. Syukron, Syekh. Jazakallah khairan khasiran. Amin wa iyyakum. Ada yang tanya ini bagaimana? Tanyaan Fathia, ada yang tanya bagaimana pendapat mengucapkan selamat Natal. Waduh, ini sekarang waktunya ya kan? Iya, Waktunya Syekh. selamat Natal. Orang Muslim itu di buku Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, ada yang bilang boleh tapi jangan ikut i'tiqad, ikut akidah mereka. Itu di dalam madhab Imam Syafi'i, mungkin Imam Nawawi juga yang bilang. Tapi Al-Imam Al-Halimi bilang tidak boleh. Kalau kita mau selamat, jawaban saya madhab Imam Syafi'i. Kalau mau selamat, tidak usah bilang sama dia. Juga dia tidak mungkin marah sama kamu. Wah, kenapa kamu tidak bilang sama saya selamat Natal, ya kan? Sudah, kamu diam-diam aja. Ini masalah. Masalah yang kedua, yang akhwat atau ikhwah yang tinggal sama orang atau paling banyak orang non-muslim di tetangganya. Saya tanya aja, mau jawab dari orang. Kalau ada yang orang seperti itu, boleh jawab. Mereka bisa bilang sama kamu di hari raya Eid Mubarak atau Syahr Mubarak, bulan Ramadan. Ayo, coba. Yang faham boleh jawab sama saya. Bilang. Mereka sering bilang sama kita atau tidak? Bilang, Mereka Syekh. diam. Kalau diam artinya enggak ada. Kalau tetangga saya suka ngucapin, Syekh. Di grup, Ucapin di apa? tetangga, Selamat Idul Fitri aja. Selamat Idul Fitri. Tapi kita juga beda sama mereka. Kenapa? Karena mereka Id kita i'tiqad kita Allah Ta'ala satu, mereka Allah Ta'ala jadi tiga. Itu walau mereka bilang sama kita ini mungkin satu tetanggamu, tapi yang lain tidak bilang. Kenapa kita orang Muslim setiap orang tanya sama mereka? Kenapa?
Kamu mau jadi baik sama orang non-muslim, selain hari ini, jangan bilang selamat hari Natal. Ya duduk sama dia, makan, barang, bercanda, sudah nggak usah bilang gitu. Seperti hari biasa. Ini masalah. Menurut saya, lebih afdal selamat dari hati saya. Biar selamat di agama kita, tidak usah saya bilang sama mereka. Ini yang saya bilang sama kamu, menurut saya. Tapi kalau mau di dalam madhab Imam Syafi'i ada yang bilang boleh. Kalau mau madhab lain juga ada, paling banyak bilang tidak boleh. Tidak boleh. Jadi yang mau selamat lebih afdal tidak usah mau ikut satu kata dari satu ulama, tapi juga harus perhatian sama akidatmu, bagaimana maksudmu dari kata ini selamat hari Natal. Lebih afdal kamu tinggal aja, tidak usah biar selamat. Mungkin ucapanmu jadi salah, mereka faham salah. Afdal kamu tidak usah bilang seperti atau ikut mainan-mainan mereka, atau apa namanya seperti akhir tahun itu di jam 12 mereka batasan di jalan di mana, sudah enggak usah. A'udzubillah min dzalik. Terus mungkin ada yang tanya, Syekh ini paling banyak ikut, bagaimana? Ini salah mereka, jangan kita ikut. Berarti kalau tidak ada kepentingan, lebih baik tidak usah ya, Syekh? Ini menurut saya. Kalau kamu lihat ini temanmu tersedih atau lihat ini bisa biar dia dekat ke agama Islam, itu kamu orang dakwah faham latar belakangnya, itu masalah lain. Masalah lain, ada beberapa ulama masuk ke gereja ini biar dakwah. Dia duduk sama mereka sampai selesai. Dia orang alim tapi dia orang alim, lihat ini bicara saya. Sampai selesai baru bilang sama mereka, tadi saya dengarmu sampai selesai, sekarang saya mau kamu dengar saya. Mereka bilang, wah ini adil, betul, dari tadi dia ikut kita. Ucapan kasih tahu sedikit agama Islam, ada yang masuk Islam di dalam gereja, tapi ini siapa? Orang alim. Saya takut orang awam ambil yang kata ulama yang bilang boleh, terus ikut semuanya. Mainan mereka, cekat mereka, bisa makan sama mereka, bisa main-main sama, itu jadi salah. Harus perhatian. Itu mungkin boleh, tapi kalau ada kamu faham maksudnya apa atau bagaimana caranya ucapan tersebut, itu yang paling afdal kamu perhatian. Ya kan? Oke. Silakan, ada yang mau tanya lain atau sudah cukup? Halo. Syekh. Kayak sudah cukup ya kan? Ada izin bertanya, Syekh? Ya, di mana? Langsung, Syekh. Mbak Novi, Ya, Syekh. silakan. Nyambung tadi pertanyaan ke-1, Syekh. Jika dosa yang kita rasa itu besar, kita melakukan sholat taubat. Sholat taubatnya itu kita lakukan satu atau tiap hari berkali-kali, Syekh. Karena kita merasa kita dosa besar gitu maksudnya. Jadi sekali atau sebanyak yang kita inginkan, Syekh. Jazakumullah khairan, Syekh. Bagus. Kamu lagi sakit ini, suaramu lagi sakit. Iya, Syekh, apa? Mohon doanya. Enggak, tidak. Mudah-mudahan lekas sembuh, sehat. Itu di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW, ma min abdin yudhnibu dhanban fayadhkuru anna lahu rabban fayakhudhu bidhanb fayastaghfirullah aw yusalli, dia ingat Allah Ta'ala ada, dia salat 2 rakaat, sudah Allah Ta'ala ampuni dosanya yang dia baru melakukan. Tapi seperti kamu tadi bilang, kalau ada dosa besar itu setiap ingat dia bisa taubat, istighfar, salat taubat, itu lebih afdal. Kalau dosanya dosa yang rasanya sudah besar atau salahnya besar, itu lebih afdal dia setiap saat ingat waktu, ingat dosanya, salat itu lebih afdal juga istighfar setiap saat.
bukan satu kali. Ini masalah. Masalah kedua, apa namanya ini, sampai kapan saya salat? Sampai rasamu Allah Ta'ala sudah terima taubatmu. Kadang-kadang setelah salat ini ada rasa sudah tenang, hatimu jadi tenang. Itu tanda Allah Ta'ala sudah terima taubatmu. Tapi setelah kamu salat rasa masih kayak dosa saya masih belum saya belum lega dari dosa tadi. Itu tambah salat istighfar sampai bisa rasanya. Itu tanda apa namanya ini, berapa hal. Yang pertama itu tanda apa, terima taubatmu. Juga saya salat zuhur, asar atau salat qiyamul lail, tapi di akhirnya kayak ada rasa tidak terima salatku. Ini harus saya cari aib saya biar apa besok kalau saya salat masih ada rasa atau tidak. Kalau masih ada rasa artinya masih ada salah, sampai saya rasa. Juga bacaan Al-Quran, ada berapa masalah atau berapa ibadah, kalau di akhirnya atau setelahnya ada rasaan yang terima, artinya oke, alhamdulillah. Kalau tidak, harus kamu cari masih ada salah. Itu juga kalau ulama bilang kalau kamu ada salah sama satu orang, temanmu atau apa namanya orang biasa, kamu mungkin marah atau salah sama dia sampai dia jadi sedih, atau dia jahat samamu, atau kamu jahat sama dia, kamu bisa istighfar untuk fulan yang kamu salah sama dia, sampai rasa saya sudah adil sama dia, atau rasa saya sudah kasih haknya. Itu ada beberapa masalah banyak seperti itu, mungkin tidak bisa ucapan sekarang atau bisa sebut semuanya sekarang, tapi mudah-mudahan kita belajar tasawuf bisa paham di mana atau yang mana harus jadi seperti itu. Jadi Mbak, kalau masalah seperti itu setiap ingat bisa salat taubat juga dan istighfar. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan, Syekh. Amin. Syafakumullah. Barakallahu fiikum. Mau tanya boleh, Syekh? Ya, boleh. Mohon maaf Mbak, Ibu suaranya kurang jelas. Mungkin bisa dimatikan dulu ininya, headsetnya mungkin bisa dicabut dulu, jadi langsung dari HP aja. Bismillah. Gini, Cek, Anda kan punya keluarga atau saudara gitu. Itu beda agama gitu, Nasrani gitu dia. Nah, salah satu dari itu. Bapak saya bisa dengar atau tidak? Enggak, Syekh, kurang jelas. Suara saya juga kurang jelas. Assalamualaikum, jelas ya? Ininya mungkin Bu kalau pakai headset nggak Bu? Kalau pakai headset, nah coba dimatikan dulu headsetnya, dicabut. Tidak pakai kami. Oh nggak pakai. Ya boleh dikeraskan aja suaranya. Mudah-mudahan bisa dengar. Ya ini agak tenggorokannya Kak. Nih batuk. Oh iya. Gini saya kan punya keluarga nih ya, dari tante agama gitu, Nasrani gitu. Tapi begitu dia setelah menikah dia pindah ke Islam gitu. Belajar tentang Islam nggak lama dia tuh meninggal gitu. Apakah dia sudah masuk dalam Islam atau itu nasihat. Dia tuh belum nikah, cuma baru dapat 1 bulan sudah meninggal gitu sih. Tapi sudah kondisi Islam gitu, sudah nikahnya Islam. Sudah bersyahadat ya Bu? Iya, waktu mau nikah disyahadat dulu gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada keluarga juga tapi sampai sekarang dia masih Nasrani. Keluarga saya nggak pernah mengucapkan
mengucapkan selamat Natal tuh nggak itu sampai sekarang kami berusaha dari kakak apa tuh berusaha supaya dia mau masuk ke Islam, tapi ternyata emang susah gitu ya ngajaknya untuk supaya dia masuk ke Islam. Apakah saya dan keluarga mengajak beliau ke Islam itu gimana caranya gitu, nah supaya dia tidak tersesat gitu kan, dia sudah masuk ke Nasrani, sudah dibaptis, sudah apa gitu. Itu aja kok. Ada 2 pertanyaannya ya Bu ya? Iya. Iya, Ya, Pak. baik. Jadi pertanyaan pertama Syekh, ada saudaranya yang sewaktu menikah masuk ke agama Islam, beliau sudah syahadat, tapi tidak lama, hanya sebulan setelah menikah meninggal dalam kondisi sedang mempelajari agama Islam. Nah itu gimana Syekh? Apakah bagaimana Syekh? Apakah dianggap sudah masuk Islam atau bagaimana? Ini sudah setelah dia bilang ucapan syahadat sudah masuk Islam. Terus dia belum melakukan salat, belum puasa atau zakat atau itu urusan Allah Ta'ala. Tapi setelah dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, sudah hukumnya hukum Islam. Kalau dia meninggal wafat seperti orang Muslim. Masalah dia belum salat, Syekh, salatnya masih terbata-bata, belum itu taubat benar, belum itu masalah urusan Allah Ta'ala. Ini sudah masuk Islam. Juga di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW walau ucapan asyhadu an la ilaha illallah bas. 1 kali aja. Rasulullah pergi masuk neraka, di dalam riwayat dia lihat dari neraka, ayo keluarin yang ucap la ilaha illallah walau 1 kali. Itu sudah keluar dari neraka. Apalagi kalau dia sudah mulai belajar agama, sudah mulai melakukan salat ibadah, itu pasti dia masuk. Bukan seharus, ini saya kasih tahu karena saya lihat orang Indonesia kadang-kadang setelah dia ucapan syahadah harus ada surat. Ada surat di masjid atau di mana tulisan ini fulan sudah masuk. Ini surat untuk resmi. Tapi setelah dia bilang asyhadu an la ilaha illallah, walau suratnya keluar setelah 2 tahun, dia dari waktu ucapan asyhadu an la ilaha illallah itu muslim. Walaupun Oke, syariatnya kedua, belum ini ya Syekh. Walaupun mengerjakan syariatnya belum sempurna gitu ya Syekh. Masih dalam proses. Walau belum sempurna, walau belum. Ini sudah hukumnya muslim. Terus dia sudah masuk dosa atau tidak, Syekh, karena dia belum faham, belum belajar, itu ntar masalah, ini urusan Allah Ta'ala. Tahu hidupnya, kondisi hidupnya bagaimana. Dia sudah punya kesempatan untuk belajar tapi dia tidak belajar, mungkin ada dosa. Tapi kalau dia belum, seperti dia masih masuk, masih pindah, masih keluar, masih ke sana ke sini, belum ada kesempatan biar dia berbaiki atau belajar agama, itu pasti ada maafin dari Allah Ta'ala. Ini bicara kita. Allah Ta'ala tentang atau sama Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala beda sekali. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzib man yasha. Dia bisa ampuni sama dia yang hendaki, juga masukin siksa yang dihendaki juga. Tidak ada urusan kita bilang kenapa atau harus atau enggak. Oke, lanjut terus tanyaan yang kedua, Mbak. Pertanyaan yang kedua Syekh, ada saudaranya yang masih Nasrani Syekh. Gimana caranya mengajak supaya saudaranya tertarik kepada Islam? Selama ini tidak pernah mengucapkan selamat Natal kepada saudaranya tersebut, Syekh. Bagus, ini seperti saya tadi, biar kita selamat harus tidak bilang, karena i'tiqad mereka beda. Kalau agama Isa yang benar, yang zaman Isa mungkin kita bisa bilang selamat hari Natal. Tapi enggak, ini sekarang mereka berubah banyak, mengganti jadi orang dusta. Masalah ini bagaimana dia tarik, itu balik ke memahaman agamamu. Kamu faham atau tidak? Kalau faham bagus, itu bisa tarik. Tapi kalau belum, itu
Jadi harus kamu belajar yang baik, yang bagus biar bisa dakwah orang-orang lain. Itu masalahnya juga luas sekali. Harus belajar cara-cara tarik orang yang non-Muslim, orang yang sudah punya buku, yang agamanya ikut agama Nasrani atau Yahudi, itu beda sama orang yang tidak ada agama. Itu ada beberapa cara luas, tidak mungkin bisa jawab di sekarang, tapi balik ke belajaranmu. Harus kamu belajar bagaimana cara yang baik, yang bagus. Kalau mau ringkas ini semuanya di dalam agama Islam, di dalam yang kita pelajari, paling bagus sekarang di zaman sekarang akhlak. Kalau akhlakmu bagus, sifatmu betul orang Muslim, agamamu betul agama Islam, akhlakmu betul atau benar akhlak Islam, itu bisa tarik. Tapi kalau akhlakmu bohong, dusta, ini bermaksiat, berdosa, dia lihat sama kita. Tapi kalau kamu jujur, bisa tarik orang yang tersebut. Barakallahu fiik. Baik, Syekh, ada satu pertanyaan lagi, Syekh, di chat. Syekh izin bertanya, ada teman saya dulu non-muslim dan sekarang sudah jadi muslimah. Dulu ada foto-foto yang belum menutup aurat, mungkin Syekh, belum pakai himar. Nah, dan susah dihapusnya. Apakah kalau foto-foto tersebut masih ada, dosanya bertambah, Syekh? Padahal sudah berusaha untuk dihapus, tapi sulit, tidak bisa. Bagaimana, Syekh? Mohon jawabannya. Syukron. Afwan, barakallahu fiik. Ini tanyaan bagus. Kita bilang kalau masuk Islam, masukannya agama Islam itu habus yang sebelumnya. Jadi kalau atas seperti itu auratnya atau foto yang tidak bagus, setelah dia masuk Islam, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa. Juga kalau seperti tadi sudah usaha hapus foto-foto atau gambar-gambar yang kemarin tapi sampai sekarang tidak bisa, itu yang dia bisa. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubatnya. Dia harus menyesal masalah kemarin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubatnya dan bantu dia biar dia bisa hapus yang masih ada. Alhamdulillah, ini agama Islam luas. Juga dalam riwayat at-taubatu tajubbu ma qablaha. Setelah kamu taubat, baru hijrah yang sebelumnya sudah maafkan atau dimaafin. Allah Ta'ala maafkan kepada hambanya. Mudah-mudahan jadi semuanya yang istiqamah, yang taubat, yang ibadah. Oke, Pak, berikutnya ada tanya lagi. Ya, baik, Syekh. Ada pertanyaan lagi, Syekh. Ada yang bertanya tentang hakikat makrifat dan syariat, Syekh. Ada yang bilang bahwa mengaji makrifat itu untuk kembali ke Allah. Kalau ngaji syariat nggak bisa. Itu maksudnya bagaimana, Syekh? Mungkin maksudnya apakah syariat dan makrifat itu harus mana yang lebih dulu atau harus berjalan bersamaan, Syekh? Enggak, itu mungkin dari kata yang salah. Berapa ahli ilmi yang fahamnya salah. Kenapa, Syekh? Karena kita belajar dari guru kita, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Al-ma'rifah datang atau dapat setelah kamu belajar syariah. Tidak mungkin hakikat sebelum syariat. Tidak mungkin. Harus belajar syariat. Ifik kamu memenuhi syariat, dapat ilmu ma'rifat. Itu yang kita harus faham. Ini yang kita belajar dari guru kita. Tidak mungkin ma'rifah kamu tidak salat, puasa, atau tidak memenuhi salat, puasa, haji. Harus kamu syariat dulu. Memenuhi yang dari orang lain
Allahu alam, tidak tahu dari mana ini siapa terima yang seperti ini. Karena ini mukhalif, berbeda sama yang kita belajar guru kita. Juga kita tahu syariah aslinya yang pertama syariah. Allah Ta'ala izinkan atau menutus para nabi pertama syariat. Habis itu kasih hakikat atau buah mereka, atau setelah mereka ambil syariat dapat ma'rifat, atau hasil ikut syariat dapat ma'rifah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Sudah cukup. Jadi ini sekarang kalau- jam. Ya, Syekh. Jadi kalau ada yang betul. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kalau sudah bermakrifat tidak perlu lagi bersyariat, itu mungkin tarekotnya salah ya, Ini Syekh salah. ya? Ini ya caranya atau fahamannya mungkin salah. Kita belajari dari Habib Umar, dari guru kita, dari Ahlul Baiti di Hadramut, mereka syariat duluan. Habis itu setelah lihat kamu sudah memenuhi salat, puasa, zakat, baru kasih ilmu ma'rifah. Ya. Kalau tidak mungkin mereka kasih ma'rifah sebelum. Tidak mungkin ini. Bagaimana? Ini setelah kamu salat sudah full, caranya bagus, itu bisa kasih ilmu ma'rifat dari salat. Itu ini ilmunya luas, tidak cukup sekarang, tapi seharus belajar syariat duluan. Sampai faham syariah baru belajar baru belajar hakikat atau ma'rifah setelah paham syariah. Kenapa? Biar tidak ada banyak salah di ma'rifatmu. Kalau tidak ada syariat bisa ini banyak salah, seperti ada beberapa contoh di zaman dulu. Itu masalah luas, tidak bisa sekarang. Insyaallah kalau ada kesempatan nanti kita belajari. Barakallahu fikum, hafizakumullah, barakallahu. Nas'alullah khair, Syekh. bima nata'allam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واصلح قلوبنا وقوالبنا وعافنا وعافانا، واجعلنا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل الورع وأهل الشريعة وأهل الحقيقة وأهل الطريقة، واجعلنا متحققين بحقائق العلم وآدابه وأخلاقه، واصلح أقوالنا وأفعالنا، واجعلنا صالحين مصلحين، وبارك لنا أجمعين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، حفظكم الله، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. Terima kasih, Syekh. Terima kasih teman-teman semuanya. Insyaallah ketemu lagi pekan depan. Kesempatan. Makasih. Sama-sama, sehat-sehat semuanya. Insyaallah ketemu lagi. Saya izin end meetingnya ya. Amin.